Halaman ini diambil dari cerita seorang wanita yang mengalami kejadian paranormal. Malam itu sekitar pukul 8 di waktu ibu kota. Karena kekasih Ria sedang tidak sehat untuk berkendara, maka Ria bertugas mengantarkan kekasihnya untuk pergi ke pertemuan dengan sahabat. Arif meminta Ria untuk menyetirkan mobil ke rumah sahabatnya. Saat itu suasana sedang gerimis, sisa hujan deras sore harinya. Perjalanan mereka tidak begitu lama, karena tidak biasa hari itu Jakarta sedang sepi. Sepertinya cuaca tidak bersahabat kepada mereka, karena saat tiba pun masih gerimis. Melalui pos penjagaan security, mobil masuk lebih dalam sekitar 50 meter sampai di ujung jalan buntu dengan batas tembok yang tinggi. Tempat itu adalah sederet ruko yang saling berhadapan. Penerangannya tidak begitu terang, hanya ada satu lampu jalan dekat dengan pos security. Sisanya adalah lampu-lampu biasan dari ruko yang setidaknya 1 atau 2 yang berpenghuni. Sambil memarkirkan mobil, Ria melihat-lihat sekeliling. Di situ Ria mengurungkan niatnya untuk ikut bersama Arif, karena Ria tidak mau kebasahan dan lebih memilih menunggu Arif di dalam mobil dengan handphone kesayangannya. Arif turun dari mobil dan bergegas menjauh. Tidak ingin kehujanan yang pada saat itu masih gerimis, sambil berpesan kepada Ria bahwa ia tidak akan lama. Ria melihat Arif semakin menjauh dan masuk ke salah satu ruko di seberangnya. Sesekali Ria melihat sekeliling, samping, belakangnya, depan, bangunan-bangunan berlantai 3 bersejajar di seberang dan belakang Ria. Semakin sadar, Ria hanya seorang diri di tempat parkir itu. Saat matanya melihat ke cermin spion, di hadapannya sekilas rasa kurang nyaman. Ria hanya melihat bangunan gelap tak berpenghuni di belakangnya lewat pantulan cermin itu. Kembali, Ria lanjutkan keberadaan handphone yang dia mainkan. Tapi perasaannya tidak nyaman, seperti ada kehadiran seseorang di dekatnya. Berkali-kali Ria pastikan sekeliling, terutama di belakangnya, hanya sepi, remang-remang, dan udara malam yang dibarengi dengan gerimis. Semakin Ria tersadar kesendiriannya di situ, semakin jelas perasaan tidak nyamannya. Tiba-tiba terhembus wewangian bunga melati. Semakin dalam dan semakin nyata wangi melati itu. Ria tidak berhasil mengalihkan pikirannya kepada apapun yang Ria lihat di handphonenya. Dia bingung, ketakutan, bahkan bulu kuduknya berdiri. Penasaran dari mana sumber wewangian itu, Ria mengalihkan perhatian ke sekitarnya, mencari sumber bau wangi itu berada. Entah berapa lama sisa waktu Ria dengan kesendiriannya itu, karena dia tidak tahu kapan Arif kembali dengan janjinya yang katanya tidak lama. Semakin Ria mencari-cari sumber wangi melati itu,
semakin tidak nyata. Dan saat matanya menuju belakang kursi, Ria mendapatkan pemandangan yang tidak menyenangkan dan semakin membuatnya gelisah. Gedung itu tampak lusuh dan lama tidak berpenghuni. Ya, hanya gedung di belakangnya itu terlihat suram dalam kegelapan yang tidak hentinya disertai hujan gerimis. Ria semakin menjadi-jadi rasa gelisah dan takutnya, seolah-olah suasana ikut mendukung ketakutan Ria. Sungguh tidak menduga Ria mengalami ketakutan itu, karena dia berpikir bahwa semua baik-baik saja. Kembali memandang ke depan dengan cermin spion yang berada di sampingnya. Wangi melati itu hadir kembali. Ria melirik matanya ke arah cermin spion. Di situ Ria melihat penampakan wajah wanita yang pucat pasi dengan raut wajah yang menyeramkan. Ria pun kaget dan ketakutan setengah mati. Wajah yang ia lihat sepucat kapas. Saat itu juga mengambil nafas pun tidak sanggup. Sekuat tenaga, Ria menggerakkan tubuhnya untuk bergegas keluar dari mobil dan menghampiri di mana Arif berada, tanpa memikirkan apapun yang ia tinggalkan. Walaupun suasana gelap dan remang-remang, tapi Ria tetap bisa melihat jelas wajah itu di belakangnya tadi dan sangat yakin apa yang ia lihat. Hampir melompat keluar, Arif tiba menghampiri Ria. Sangat jelas Arif melihat Ria yang lemas berdiri dan bersyukur lega atas kehadirannya. Dengan kejadian itu, mereka menjadi singgah ke tempat sahabat Arif dan menceritakan kejadian yang dialami Ria. Ria baru berani pulang saat pagi hari, karena menjadikan ketakutan yang hebat bagi Ria seumur hidupnya. Sahabat Arif yang sudah cukup lama tinggal di tempat itu tahu bagaimana cerita bangunan itu menjadi mistis, bahkan angker. Bahwa benar ruko itu tidak berpenghuni cukup lama, bahkan belasan tahun. Pemiliknya dahulu menjadikan tempat itu sebagai gudang peralatan kantor. Salah satu pekerjanya meninggal tanpa sebab di sana dalam keadaan hamil. Namun kasusnya tidak terbongkar sampai saat ini. Beredar isu bahwa jika pekerja itu dihamili dan dibunuh dengan diracun. Sejak saat itu banyak gangguan-gangguan paranormal yang dialami pekerja yang berada di ruko itu, bahkan kerasukan. Satupun usaha menyelesaikan tidak kunjung berhasil, dan pada akhirnya bangunan itu pun ditutup, ditinggalkan begitu saja. Apakah yang dialami Ria itu adalah penampakannya? Dia yang dibunuh menjadi arwah penasaran.